Kelihatan semua. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam program refleksi spesial seperti biasa. Di hari Selasa akan ada materi yang luar biasa yang akan dibahas dan juga tanya jawab di malam hari ini sahabatku. Sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat kami menemani ruang dengar sahabat. Dan di malam hari ini bersama dengan Rio di ruang dengar sahabat. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan sebagai pembicara di malam hari ini sudah hadir bersama dengan kita semuanya di Radio Surya Kebenaran nih sahabatku, tepatnya di lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, tepatnya di Studio 1 Radio Surya Kebenaran, yaitu bersama dengan Bapak Gembala Yefta Mulyanto. Shalom Alaikum. Alaika shalom, alaikum shalom buat seluruh pendengar radio Surya Kebenaran Ambarawa 107.8 FM dimanapun saudara berada. Bapak Yahweh senantiasa memberkati kita dan selalu memberikan kekuatan pelindungan yang sempurna. Amin. Apa kabar nih? Ya, kabarnya haleluya, luar biasa. Yes, wow. Selalu yang terbaik yang daripada Elohim yang disertakan buat kita semua. Yes. Ya, tepat sekali sahabatku, dengan penuh rasa syukur juga kami hadir di malam hari ini untuk sahabat yang ada di 107.8 maupun yang mendengarkan di www.suryakebenaran.com. Ya, kami ingatkan bagi sahabat di malam hari ini untuk bisa follow akun Instagram Radio Surya Kebenaran di @suryakebenaranradio dan juga Facebook kami yaitu Surya Kebenaran. Dan juga tak lupa bagi sahabat yang tetap mau mendengarkan siaran kami walaupun di luar kota atau di luar kota Ambarawa, bisa mengikuti di website kami yaitu di www.suryakebenaran.com. Ya, sahabatku, di malam hari ini pastinya bersama dengan Bapak Gembala Yefta Mulyanto kita akan membahas sebuah materi yang luar biasa. Iya, malam ini kita akan membahas tentang apa nih Pak Yefta? Ya, oke Karyo, kita saat ini mau membahas tema kita kali ini yaitu mengubah kelemahan menjadi suatu kelebihan. Ya, sahabatku, mengubah kelemahan menjadi kelebihan, suatu kelebihan ya pasti akan luar biasa ya sahabatku di malam hari ini. Oleh karena daripada penasaran, nanti juga sahabat yang mau bergabung bisa langsung saja melayangkan pertanyaan sahabat di 0816654532. Sekali lagi 0816654532. Bagi sahabat yang mau bertanya melalui WhatsApp dan juga SMS, kami persilakan di malam hari ini. Dan nanti sahabatku, kita akan kembali lagi ke ruang dengar sahabat selepas pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, semua pujian dari Joshua Aaron, yaitu lagu Hine Matov. Jangan kemana-mana, kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Down the beat of our one, from the top of his head to the edge of his robe. Hine matov umanai, shevet achim gam yachad. Hine matov umanai, shevet achim gam yachad. Hine matov
טוב, לילה 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 upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded blessing, life forevermore. Hine ma tov u'manai, shevet achim gam yachad. Hine ma tov u'manai, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה 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 לילה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה 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 לילה. Adonai Alai Elohei Ishi. How good is your grace, O Lord, upon me. You're the God of my salvation. Your ways are higher than my ways. Your thoughts are higher than our thoughts. I bow before you, Lord. Let's sing it. Kama tov chasdecha. Kama tov chasdecha, Adonai Elai. Elohei Ishi. Elohei Ishi, kama tov chasdecha, Adonai Elai. Elohei Ishi, Elohei Ishi.
Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Ya, tadi sebuah buah lagu ada Hine Matov dan juga Elohei Yisi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar sahabat di malam hari ini. Ya, langsung saja sahabatku, di malam hari ini seperti flyer yang sudah kami bagikan juga ke ruang dengar sahabat, itu tentang mengubah kelemahan menjadi kelebihan. Dan di malam hari bersama dengan Bapak Gembala Yefta Mulyanto. Kami langsung saja, persilakan. Ya, Shalom Aleichem para pendengar setia Radio Surya Kebenaran Ambarawa 107.8 FM. Ya, untuk mengubah kelemahan menjadi satu kelebihan, kita akan dasari melalui Dafar Elohim yang saya ambil dari kitab 2 Korintium atau 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Demikian Dafar Elohim. Wa yomer elai hasdi rafleka kilein onim aslim kefurati alken mituf lef etalel betahaluai lemaan timatse fi gefurat hamasiyah, yang artinya, namun dia berfirman kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku akan bermegah lagi dalam kelemahanku, supaya kuasa Hamasiah dapat tinggal tetap atasku. Amin. Nah, para pendengar Radio Surya Kebenaran Ambarawa 107.8, di sini demikian Dafar Elohim begitu nyata dan jelas bahwa di tengah kelemahan itu kuasa Elohim, kuasa Yeshua Hamasiah justru dinyatakan disempurnakan. Sebuah ilustrasi begini saudara, kalau kita ini mengalami satu mujizat kesembuhan, pasti orang akan tanya, kamu dapat mujizat kesembuhan itu dari mana? Dapat kesembuhan sakit dari apa? Mungkin orang akan katakan, wah saya sembuh dari penyakit kanker atau kanker, dan Tuhan berikan mujizat yang seharusnya saya sudah divonis tidak sembuh, tetapi justru saya sembuh. Artinya ada justru di kelemahan itu kuasa Elohim nyata. Tetapi seandainya orang itu berkata, aku sembuh dapat mujizat dari sakit apa? Saya nggak sakit, namanya bukan mujizat, karena dia tidak mengalami sakit, saudara. Nah, inilah bahwa kelebihan itu akan muncul dari setiap kelemahan seseorang bisa terjadi. Saya akan memberikan beberapa contoh tokoh-tokoh dunia yang menginspirasi kita dalam kelemahan-kelemahan menjadi kelebihan yang membawa keberhasilan, bahkan menjadi hal yang luar biasa. Saya akan memberikan beberapa contoh orang-orang terkenal di dunia, di mana dalam kelemahannya dia memberikan kelebihan yang luar biasa. Dia memiliki kelebihan yang justru orang lain belum tentu bisa. Yang pertama adalah yaitu Nick Vujicic, yaitu pria yang terlahir tanpa tangan dan kaki. Justru sekarang menjadi salah satu motivator dunia dan berhasil sampai jenjang sarjana dalam dunia pendidikannya. Dan ini sangat luar biasa, bisa menginspirasi banyak orang. Karena bahkan orang normal pun itu belum tentu bisa seperti dia. Tetapi dia bahkan berenang bisa, main golf bisa, yang kadang orang normal pun belum tentu bisa lakukan. Dia bisa kerjakan dengan keterbatasan fisiknya. Artinya dengan kelemahannya dia berhasil dan bahkan menjadi kelebihan yang luar biasa buat orang lain. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah Shu Yehua terlahir yatim piatu. Shu Yehua itu terlahir yatim piatu. Jadi dari kecil dia sudah lahir yatim piatu. Kenapa? Karena pada usia 13 tahun mengalami kecelakaan dan kehilangan kedua kakinya. Artinya dia hidup tanpa kaki. Nah, sekarang dia bekerja di panti asuhan serta merawat 130 anak. Nah, ini hal yang luar biasa. Kadang mungkin orang normal pun untuk mengasuh sampai 130 anak, jangankan 130, mungkin hanya hitungan puluhan saja orang sudah bingung, pusing bagaimana menghadapinya. Tetapi dengan keterbatasan fisiknya, dia bisa mengasuh sampai 130 anak di panti asuhan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu Anthony Robles.
Nah, Anthony Robles itu terlahir dengan satu kaki. Jadi dia lahir dengan satu kaki dan dia bisa menjadi atlet gulat profesional kelas dunia. Bahkan musuh-musuh yang dihadapi adalah manusia atau orang-orang normal dengan organ tubuh yang lengkap. Dan dia berhasil untuk menjadi atlet yang profesional. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat yaitu Vino Thakur. Jelas kalau dari namanya Vino Thakur kita sudah tahu pasti ini dari India. Nah, terlahir tanpa kedua kaki juga, artinya terbatas, memiliki kelemahan dibandingkan orang normal lainnya, dan menghabiskan waktunya untuk menjadi tukang servis. Dengan kegigihannya mengikuti ajang show ke talent, nah, dan belajar menari, akhirnya dia bisa berhasil membawa pulang hadiah sampai 500 juta untuk kemenangannya. Bayangkan dengan keterbatasan fisiknya dia bisa menjuarai hal yang begitu luar biasa, bahkan memperoleh hadiah yang begitu sangat fantastis. Kemudian yang kelima, contoh yang kelima yaitu Italo Romano. Nah, sekalipun tidak memiliki kedua kaki akibat kecelakaan, namun dia bisa menjadi atlet skateboard profesional. Bahkan kalau kita lihat di YouTube-nya, lihat di internet, kita akan lihat bagaimana dia memainkan skateboardnya dengan sangat profesional dan luar biasa tanpa kedua kakinya. Kemudian contoh yang keenam yaitu Bethany Hamilton. Nah, Bethany Hamilton ini merupakan atlet selancar profesional yang berhasil meraih juara di ajang nasional The Explore Women Division. Nah, dan ini padahal tangannya harus diamputasi, artinya dia menjadi atlet profesional selancar tanpa tangan sebelah. Kenapa? Padahal tangan ini digunakan untuk keseimbangan, saudara. Tetapi tangannya harus diamputasi karena serangan hiu pada usia 13 tahun. Tetapi sekali lagi dia bisa menjadi juara di ajang nasional The Explore Women Division. Nah, ini hal yang sangat luar biasa. Artinya di balik kelemahan-kelemahannya ada satu kelebihan yang luar biasa. Yang ketujuh yaitu contoh yang ketujuh adalah tokoh yang menginspirasi juga adalah Moshe Dayan. Ini Moshe Dayan ini terkenal di sejarah dunia karena dia menjadi panglima perang Israel dengan mata satu saat perang 6 hari tahun 67. Lahir tanggal 20 Mei 1915 dan meninggal 16 Oktober 1981. Saudara bayangkan, sekalipun keterbatasan fisik karena matanya yang hanya satu, tetapi dia bisa memimpin dengan luar biasa dan keberhasilannya dalam perang 6 hari itu. Kemudian yang ke-8, contoh yang terakhir adalah Lenin Moreno, 64 tahun, Presiden Ekuador terpilih, pemimpin dengan kursi roda akibat kelumpuhan karena kena tembak saat membeli roti dengan istrinya. Artinya dia menjadi presiden dengan keterbatasan fisiknya, tetapi justru dia yang terpilih. Artinya di balik kelemahannya ada satu mengubah menjadi satu kelebihan yang luar biasa, yang bahkan kadang orang lain belum tentu bisa melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini satu contoh-contoh yang saya ambil buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, para pendengar setia Radio Surya Kebenaran Ambarawa 107.8. Ini tentang orang-orang yang memiliki kelemahan tapi mengubahnya menjadi satu kelebihan yang luar biasa. Nanti di season kedua baru kita akan tahu ada enggak di kitab suci kita yang menginspirasi dengan segala kelemahan-kelemahannya justru sanggup mengubah menjadi satu kelebihan yang luar biasa, sehingga bisa memotivasi kita untuk merubah hidup kita juga yang saat ini mungkin merasa saya tidak percaya diri, saya merasa memiliki kekurangan, saya merasa tidak mampu atau yang lainnya, sehingga mengubah pola hidup kita dari kekurangan atau kelemahan kita itu menjadi satu kelebihan yang bisa kita bagikan kepada orang lain, bahkan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga melalui apa yang kita miliki nama Bapa Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach dipermuliakan dengan luar biasa.
Itu Karyo untuk season pertama, baru nanti kita masuk season keduanya. Oke, gitu saja saat ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, para pendengar setia Radio Surya Kebenaran Ambarawa. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, sesi pertama sudah dijelaskan bersama dengan Bapak Gembala Yefta Mulyanto di malam hari ini. Nanti bagi sahabat yang mau bertanya seputar dengan materi kita atau mempunyai pertanyaan untuk lebih lagi bagaimana di dalam iman, bisa langsung saja sahabat layangkan di 081-665-4532 di malam hari ini. Karena kami masih akan bersama dengan sahabat sampai dengan pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, nanti kami akan kembali lagi ke ruang dengar sahabat selepas pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, Bapak Yahweh memberkati. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. נתן לך את הלילה והיום, אהבה, תקווה וחלום, קיץ, חורף, סתיו, אביב, נשמה טובה להביט סביב. נתן לך שדות ירוקים, פרחים ועצים מלבלבים, נהרות, נחלים וימים, שמיים, ירח, כוכבים. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. נתן לך חגים ושבתות, את ישראל ארץ האבות, ידיים וראש להגשים חלומות. נתן לך את כל הנפלאות, נתן לך דברים כל כך יפים, להביא לעולם ילדים, להאזין לשירים, לראות צבעים, אומר רבו מעשיך אלוהים. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. אלוהים תן לי רק עוד מתנה, מתנה קטנה אך נפלאה. אלוהים תן לי רק עוד מתנה, את השלום על פני האדמה.
Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih di 107.8 dan dalam program refleksi di malam hari ini yang membahas materi yang luar biasa bersama dengan Bapak Gembala Yefta Mulyanto, yaitu mengubah kelemahan menjadi kelebihan. Ya, kalau tadi dalam sesi pertama sudah dibahas sahabatku, dan di malam hari ini masih bersama dengan kami di 107.8. Ya, bagi sahabat yang mau bertanya bisa nanti di 0816654532 di malam hari ini. Kami menunggu atensi dan pertanyaan dari sahabat. Ini kita mau lanjutkan dulu ke sesi kedua dulu ya. Ya, Pak Gembala Yefta Mulyanto, dan setelah pas ini kita akan menyimak ini pertanyaan dari sahabat yang sudah masuk di malam hari ini. Dan sekali lagi Rio ingatkan sahabatku di 0816654532 untuk sahabat yang mau bertanya di malam hari ini. Ya, untuk sesi kedua kami persilakan.
Shalom Aleichem Kafirim. Sekali lagi masih bersama dengan Yifta Mulyanto dan para pendengar setia Radio Surya Kebenaran Ambarawa 107.8 FM. Ya, untuk sesi yang kedua ini seperti apa yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa kali ini kita akan lihat dari sudut pandang kitab suci atau Dafar Elohim, di mana banyak orang-orang yang mengalami kelemahan, yaitu kelemahan baik secara fisik maupun yang lainnya, tetapi dia dari kelemahan itu justru bisa mengubah menjadi satu kelebihan yang luar biasa. Saya beri contoh yaitu selanjutnya, yaitu yang pertama adalah Mose. Mose itu seorang yang penat lidah, tapi dia justru bisa menjadi pemimpin besar bagi umat Israel. Bahkan dia bisa memimpin dari orang Israel yang keluar dari Mitzrayim itu begitu sangat banyak jumlahnya. Nah, ini hal yang luar biasa. Sedangkan dia adalah orang yang mungkin untuk berbicara pun tidak selancar dengan orang-orang yang lain, karena dia penat lidah, tetapi justru dia bisa menjadi pemimpin yang hebat. Di dalam kitab Shemot atau Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan demikian Dafar Elohim. Wayomer Mose el Yahweh bi Adonai lo is devarim anoki gam mitmol gam misilsom gameas debar daberka el afdeka ki kevat pe ukvat lason anoki. Yang artinya, namun Mose berkata kepada Yahweh, oh Tuhan, aku bukanlah seorang yang pandai bicara, dahulu pun tidak, juga sebelumnya. Bahkan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Nah, di sini si Mose ini mengakui apa yang menjadi kekurangannya saat dia mendapat visi dan diutus oleh Bapa Yahweh untuk menjadi pemimpin atau memimpin umat Israel. Dan Mose dengan terang-terangan menyampaikan kepada Bapa Yahweh, dikatakan, oh Tuhan, bukanlah aku seorang yang pandai bicara. Dan dikatakan dahulu pun tidak, juga sebelumnya. Artinya dari dahulu pun dia tidak fasih berbicara. Bahkan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak, sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Artinya ada yang mungkin orang-orang saat berbicara grogi, atau mungkin juga gemetar, atau mungkin juga nervous dan sebagainya. Tetapi satu hal, kalau Bapa Yahweh sudah berfirman, itu bisa mengubah kelemahan itu menjadi hal yang luar biasa. Bahkan kalau saya lihat siapa yang sanggup memimpin orang ribuan keluar dari Mitzrayim, sedangkan orang memimpin beberapa orang saja, kadang kita mengaturnya sangat sulit. Coba kalau saudara lihat, sering kita ada lihat demo, itu aja ada beberapa koordinator yang harus mengkoordinator dia untuk melakukan nanti tugasnya begini-begini. Mose begitu luar biasa, dia bisa membawa orang Israel keluar dari Mitzrayim dengan begitu luar biasa. Ini contoh yang pertama, artinya dengan kelemahan fisiknya, yaitu penat lidah atau berat lidah, berat mulutnya, dia bisa menjadi pemimpin yang berhasil luar biasa. Bahkan bisa meyakinkan begitu banyaknya orang Israel. Siapa Bapak Yahweh? Bayangkan, untuk meyakinkan 1-2 orang saja nggak begitu gampang, tetapi dia bisa meyakinkan begitu banyak orang bahwa orang Israel akan dibawa masuk ke tanah perjanjian. Kemudian contoh yang kedua adalah Daud. Daud juga memiliki banyak kelemahan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Daud bisa mengubah itu saat dia ketakutan karena dikejar oleh Raja Saul, saudara, dan dia harus bersembunyi di gua En-Gedi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Justru di situ dia dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki nasib yang sama dengan dia. Ada orang yang pahit hati, ada orang yang dililit hutang, ada orang yang banyak hal yang dia, tapi justru dia bisa merubah itu. Kebanyakan kalau orang ketemu dengan yang senasib sama-sama meratapi, tetapi justru Daud bisa menjadi pemimpin mereka, bahkan 400 orang sekali dia pimpin dengan luar biasa, dan merubah orang-orang yang tadinya merasa pahit hati, kepahitan, banyak hutang, ketakutan, dan banyak hal. Dia bisa rubah menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang hebat, menjadi orang yang setia kepada Daud. Kemudian kelemahan Daud juga saat dia
menyukai istrinya Uria, yaitu Batseba. Apa yang terjadi saudara yang dikasih oleh Tuhan? Dia memiliki kelemahan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena ini istri orang. Tetapi Daud bisa bertobat, berbalik. Dan bahkan kalau kita tahu generasi Daud diambil dari yang lahir dari rahimnya Batseba. Jadi kalau orang mau sungguh-sungguh bertobat total, tapi berani nggak menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, contoh yang ketiga adalah Yeftah. Yeftah adalah seorang buangan yang menjadi pemimpin hebat bagi Israel. Itu tertulis di dalam kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 2-7. Bayangkan dia lahir dari orang yang tidak dianggap. Kemudian dia ditolak oleh saudara-saudaranya, bahkan diusir oleh saudara-saudaranya, bahkan menjadi pemimpin atau istilahnya kepala rampok yang luar biasa. Tetapi dari kelemahannya, dari kekurangannya itu, justru Tuhan pakai dan menjadi kelebihan yang luar biasa saat dia membela orang Israel dan membebaskan orang Israel. Ini hal yang sangat luar biasa, saudara. Kelemahannya, dibalik kekurangannya, tertolaknya dia bisa mengubahnya, membuktikan bahwa bersama dengan Bapa Yahweh sanggup melakukan perkara yang besar. Kemudian yang keempat, contoh yang selanjutnya yang keempat yaitu Agur bin Yake. Nah, Agur bin Yake ini hanya tertulis beberapa kali saja, saudara, khususnya di kitab Misrai atau Amsal pasal 30. Nah, Agur bin Yake ini memiliki sesuatu yang lain dari yang lain. Kenapa, saudara? Karena dikatakan bahwa Agur bin Yake ini berperangai kasar. Artinya berarti dia tidak lembut. Orang yang bisa saja temperamen, bisa saja kasar. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan dia katakan, aku tidak memiliki hikmat yang seperti manusia, tetapi dia bisa menjadi penyair yang luar biasa, bahkan menjadi penyair atau penulis Misrai atau Amsal yang hebat. Tulisan-tulisannya begitu dahsyat. Kalau saya lihat salah satunya yang berkata, belajarlah dari semut yang menyediakan makanan pada musim panas. Dan itu kalau kita gambarkan hal yang luar biasa menjadi teladan buat kita. Artinya gambaran bahwa semut yang menyediakan musim panas itu artinya adalah orang yang hidup di dunia sekarang ini. Kenapa? Karena kalau musim hujan nanti semut gak bisa kemana-mana karena hujan. Artinya dia udah menyiapkan bekal. Sama dengan kalau kita hidup di dunia ini adalah menyiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang bersama dengan Abah Yahweh. Siap nggak kita menyiapkan diri dari sekarang ini? Ini gambaran yang luar biasa. Kenapa kita disuruh belajar dari semut? Itu salah satu yang tertulis di dalam kitab Misrai atau Amsal 30. Ada banyak hal tulisan-tulisan yang bisa membawa berkat luar biasa di kitab Misrai atau tulisan Agur bin Yake ini, saudara. Kemudian contoh yang kelima, contoh yang terakhir yaitu adalah Kepa. Dia adalah seorang yang temperamen kalau saya lihat. Dia orang yang begitu arogan luar biasa. Si Kepa atau Petrus ini. Dia dari seorang nelayan dan begitu. Tetapi dia pemberani luar biasa. Dan dia bisa mengubahnya. Bahkan bayangkan kelemahan Kepa itu banyak. Memang dia orang yang berani. Semangatnya menggebu-gebu luar biasa saat selalu bersama dengan gurunya atau Yeshua HaMashiach. Bahkan saat Yeshua katakan nanti kamu akan tersandung, Kepa katakan tidak guru. Sekalipun aku harus mati pun dia tidak takut, saudara. Ini yang dikatakan Kepa, makanya dia menggebu-gebu dengan luar biasa. Tetapi saat melihat gurunya teraniaya, apa yang dia katakan? Aku tidak mengenal. Coba bayangkan begitu kelemahannya. Ternyata memiliki jiwa yang istilahnya pengecut, takut, saudara. Saat di depan bersama gurunya luar biasa. Begitu gurunya mengalami ditangkap dan mengalami aniaya, takut. Dan dianya melihat dari jauh. Tetapi saat dia kembali dari kelemahannya itu dan dia menangis bertobat. Bayangkan saudara, saya belum pernah menemukan sampai hari ini orang yang bisa berkhotbah sekali bertobat 3.000 orang. Hebat ini menurut saya, saudara. Kalau yang datang puluhan ribu banyak, tapi bertobat saya belum menemukan. Artinya sampai hari ini kalau KKR atau ibadah dihadiri 20.000 orang wajar, itu yang hadir. Tapi pertobatan apakah dari 20.000, 10.000 orang pasti bertobat semua? Atau hanya sekedar mengejar mujizat? Atau sekedar hanya datang? Atau sekedar ingin show, ingin tampil dan sebagainya, yang penting saya ikut? Tetapi Kepa tidak. Saat dia bertobat,
bahkan dia bisa dikatakan, dan yang bertobat kira-kira 3.000 orang dalam saat perayaan Syafuat. Ini hal yang luar biasa bagi saya, menurut saya hal yang luar biasa, mengubah kelemahannya dari mulai hal kekurangannya, tetapi dan dia dibuktikan sampai penginjilannya ke Roma dan harus disalib di sana menjadi martir Elohim yang luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Ini adalah orang-orang yang menurut saya sangat luar biasa, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Nah, nanti saya akan berikan tipsnya bagaimana cara mengubah kelemahan-kelemahan itu menjadi satu kelebihan. Saya yakin bahwa setiap kita ini bukan Superman, artinya orang manusia yang super, selalu luar biasa. Tetapi bagaimana kekurangan kita ini justru bisa berubah menjadi satu kelebihan yang luar biasa. Seperti tadi orang-orang yang kita jadikan motivasi, yaitu seperti Nix, seperti tadi Robles dan yang lainnya, itu begitu luar biasa. Dia memiliki banyak kelemahan fisik, tetapi justru bisa mengubahnya dengan hal yang luar biasa. Saya sudah banyak lihat hal-hal yang luar biasa. Bahkan di India ada seorang namanya Akrit Jaswal, itu dari 7 tahun dia sudah bisa mengoperasi jari temannya sendiri yang kena luka bakar. Bayangkan 7 tahun, itu orang yang suka bermain, tetapi dia menjadi dokter termuda pada waktu itu, pada zamannya, karena dia bisa mengoperasi. Ini mengubah, mungkin yang sifatnya hanya sekedar main, tetapi ternyata dia memiliki kelebihan yang luar biasa. Mulai kita berpikir, karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Kalau Tuhan kita hebat, seharusnya kita juga bisa menjadi hebat. Karena di belakang kita ada yang mendampingi yang jauh lebih hebat. Kalau kita punya pergumulan permasalahan jauh lebih besar, Elohim kita besar dari setiap permasalahan kita. Raksasa apapun bisa ditumbangkan. Buktinya Daud bisa menumbangkan raksasa Goliat, raksasa masalah yang dihadapi. Buktinya Yehosua bisa menumbangkan Yeriko, tembok yang begitu tebal. Kenapa? Karena di belakang bahkan yang membackup orang-orang yang takut akan Tuhan adalah Elohim yang Maha Dahsyat, yaitu apa? Yahweh Elohim Sebaot, Besem Yeshua HaMashiach. Dan juga semua kunci mujizat di dalam tangan kita, yaitu di tangan umatnya melalui Yeshua HaMashiach. Buktinya Kepa dan Yohanan, dia tidak memiliki apa-apa. Dia katakan, emas dan perak aku tidak punya apa-apa, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan. Hanya dengan dikatakan Besem Yeshua HaMashiach Minatsrat kum hidalek, artinya demi nama Yeshua HaMashiach orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Hanya dengan perkataan mujizat bisa terjadi. Jadi bisa mengubah. Mungkin kita tidak memiliki apapun untuk membantu orang lain, tetapi apa yang bisa kita berikan untuk orang lain itu menjadi hal satu kelebihan yang luar biasa. Begitu Kak Rio untuk season yang kedua ini. Dan silakan mungkin ada yang tanya, dan nanti baru saya kasih tipsnya, dan nanti yang terakhir kita berikan closingnya. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini yang mau bergabung langsung saja di 081-66-545-32 untuk sahabatku di 107.8. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Dr. Ayu. Iya, Shalom Pastor Yefta dan Kak Rio, apa kabar? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Ya, anak numista Meyu Kadim. Ya, anak Meyu Kadim, Dr. Iya, Ayu. hari ini aku mendengarkan dari Boston, Amerika. Mungkin untuk 1 bulan akan stay di Boston karena keperluan sekolah lanjut. Nah, kita ketahui bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan seperti yang pepatah katakan bahwa tidak ada satu orang pun dunia yang sempurna. Kelebihan yang kita miliki sangat berguna untuk membantu diri sendiri ataupun orang lain. Selain itu, banyak orang yang tidak menerima kekurangan yang ia miliki. Pertanyaan saya adalah, apakah baik jika ada seseorang yang sudah benar hidup dalam Tuhan, tapi sering melihat kekurangan orang, lalu berkomentar dan seakan merendahkan, padahal dia sudah tahu kondisi orang tersebut? Bagaimana menurut Pastor dengan orang yang seperti ini? Oke, ya, yang jelas begini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya Dr. Ayu yang ada di Boston. Nah, begini, yang jelas setiap orang seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan maupun Dr. Ayu sampaikan, bahwa setiap orang memiliki kelebihannya,
masing-masing, bahkan juga kekurangannya masing-masing. Satu hal yang kita harus tahu, yang Tuhan tidak izinkan adalah mencela orang lain atau merendahkan. Justru saat kita itu melihat ada kekurangan orang lain, kita harus support supaya dia bangkit, atau dia itu kuat kembali, atau dia itu menjadi orang yang benar-benar luar biasa. Kamu pasti bisa, kamu pasti sanggup. Nah, saya memberikan satu contoh ilustrasi begini. Ini contoh, yaitu saat kita menemukan atau kita ketemu, apalagi kalau dikatakan seperti Dokter Ayu tadi, orang ini sudah tahu. Dia orang yang sudah mengerti Tuhan, artinya orang yang sudah tahu kelebihannya. Tetapi justru saat melihat kekurangan orang lain, dia menjatuhkan, bukan mensupport, begitu ya. Jadi kalau saya sarankan, saya memberikan contoh seperti begini. Saat kita mengunjungi orang ke rumah sakit, nah seperti ini, ketika mengunjungi orang ke rumah sakit atau orang di rumah kita lagi kunjungan orang sakit, dan orang itu mungkin mengalami sakit yang begitu luar biasa. Nah, dengan kita datang dan kita akan katakan, mungkin dia sudah cerita, waduh penyakit saya sudah tidak ada obatnya, atau sudah tidak ada harapan lagi. Kemudian kita, oh ya betul, bener loh, itu tetangga saya juga sama kemarin begitu dan akhirnya meninggal. Nah, saya yakin orang yang sakit tadi bukan semakin menjadi kuat, tapi akan semakin drop. Nah, sebagai orang yang percaya Tuhan, artinya kita percaya kepada Elohim, seharusnya kita berkata, tidak, penyakitmu itu akan pasti membawa kamu kesembuhan. Disupport sehingga menjadikan imun tubuh yang luar biasa. Saudara perhatikan seperti apa yang Yesua katakan. Waktu ada orang yang sakit guru, ngapain menyusahkan diri ke sana, dikatakan demikian. Dan gitu, anak itu sudah meninggal. Yesua katakan tidak, anak itu tidur. Artinya Yesua justru memberikan semangat yang luar biasa. Begitu juga saat Yesua ketemu dengan Lazarus, dan dikatakan Miriam dan Marta katakan, guru, seandainya engkau datang kemarin, pasti Lazarus tidak akan mati. Yesua tidak katakan, oh iya memang saya sengaja, tidak. Tapi Yesua berkata supaya mujizat itu terjadi, karena Yesua akan membuat satu keajaiban. Jadi kalau saya menyarankan, khususnya para pendengar Radio Surya Kebenaran Ambarawa dimanapun saudara berada, mari saat kita melihat kelemahan orang lain, jangan pernah lihat kelemahan itu, tapi lihat kelebihan orang lain. Dan saat dia mengalami kelemahan, support supaya dia menjadi orang yang berhasil dan kuat. Saya memberikan satu contoh ilustrasi. Coba kalau kita di rumah, kita ambil satu kertas putih, dan saat kertas putih itu sudah kita ambil, kita ambil spidol dan kasih kita titik tengah. Dan nanti coba tunjukkan kepada orang lain. Dan saat orang lain itu tunjukkan, pasti orang lain akan tanya, kamu lihat gambar apa? Nah, kebanyakan orang akan melihat itu di kertas itu ada titik hitam satu di tengah. Nah, inilah sisi manusia. Padahal putihnya jauh lebih banyak, tetapi yang lihat difokuskan hanya kekurangannya, yaitu titik hitamnya. Kenapa tidak melihat yang besarnya, yang putih yang begitu luas? Nah, mari kita ubah pola kita belajar seperti Yeshua HaMashiach yang selalu mensupport saat itu. Itu tidak membawa kematian, engkau pasti akan sembuh, dan seterusnya. Itu hal yang luar biasa. Seperti itu, mungkin itu pendapat saya buat Dokter Ayu yang ada di Boston, ya. Iya, terima kasih Dokter Ayu. Pertanyaan yang pertama ini pertanyaan kedua dari Dokter Ayu. Ya. Jika berbicara tentang perumpamaan talenta, yang dimana seorang tuan memberikan kepada setiap hambanya untuk mengembangkannya, tetapi kita tahu seperti yang tercatat di kitab suci, di mana hamba yang mendapatkan satu, dia tidak mengembangkan tetapi memendam. Kasus ini sama saja, dia tidak mengubah kelemahannya menjadi sebuah berkat baginya. Menurut Pastor, kenapa tuannya sampai bisa marah dan tidak mengizinkan dia masuk dalam kebahagiaan tuannya? Mungkin saja dia mempunyai kendala dan kelemahan dalam mengolah talentanya. Oke, jadi kalau di dalam kitab suci tentang talenta ini gambaran tentang Yeshua HaMashiach dan kepada umatnya yang ada di dunia. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan di GPF Hodula Yahweh Kopeng tentang, saya beri judul talenta. Itu pernah saya sampaikan. Nanti mungkin untuk lebih jelas lagi Dokter Ayu bisa lebih detailnya, Dokter Ayu bisa nanti lihat di YouTube Yefta Mulyanto yang saya beri judul khotbahnya tentang talenta, karena itu memang
sudah menjadi satu khotbah khusus. Nah ini saya kasih poinnya saja, ya. Saya kasih poinnya tentang khotbah yang tentang talenta. Jadi kenapa talenta? Mungkin kan satu talenta kenapa nggak dikembangkan? Tetapi di kitab suci itu diajarkan kenapa umat yang tidak mengembangkan. Karena demikian ya, gambarannya begini. Itu di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 28. Tuhan yang akan pergi jauh itu adalah gambaran Yesua yang kembali ke Samayim atau kembali ke surga. Nah, Tuhannya akan pergi jauh dan akhirnya meninggalkan talenta. Kemudian umat yang ditinggalin tanggung jawab seperti Talmid Yesua yang Hamasyah saat ada di Getsemani. Contoh, waktu Yesua, aku akan berdoa, kamu berjaga-jagalah di sini 1 jam. Nah ini juga sama, dikasih tanggung jawab. Bisa nggak kamu berdoa 1 jam saja? Dikatakan hasa 1 jam saja, bisa nggak kita berdoa? Ternyata nggak bisa juga 1 jam dan dia ngantuk, padahal disuruh mendukung doa. Banyak orang juga saat gembalanya pergi, tolong dukung doa ya, saya mau punya acara besar nih. Ini banyak yang seringkali terjadi seperti itu. Gembalanya mau pergi, ada pergumulan atau mungkin ada sesuatu yang urgent, doa, mungkin jemaat atau pelayannya suruh doa. Tapi begitu pulang, apa yang disuruh doa ternyata malah tertidur atau mungkin sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Contoh yang ketiga adalah umat yang berbuah. Artinya yang dikatakan tadi yang mengembangkan talenta. Kemudian umat yang tidak berbuah, itu juga ada di dalam kitab Yohanes 15 ayat 6, yaitu yang 1 talenta tapi tidak dikembangkan. Nah semua itu dipertanggungjawabkan pekerjaannya, kehidupan masing-masing. Artinya kenapa? Nah adakah iman yang kita mau membagikannya kepada orang lain? Adakah didapati tetap setia? Kemudian adakah berbuah jiwa-jiwa? Nah gambaran tentang satu orang yang diberikan talenta 1 tapi tidak dikembangkan antara dia yang tidak mau berbuah. Artinya dia tidak melakukan. Kalau saya yakin sampai Yesua katakan berikan itu kepada yang lain supaya berbuah. Nah kalau kita memang memiliki rasa kekurangan, kita bisa belajar kepada orang lain. Artinya kenapa saya kok nggak bisa berkembang ya? Satu contoh nih saya berikan satu ilustrasi. Contoh beberapa waktu tahun yang lalu saya pernah melayani, awal saya melayani, jujur saya khotbah banyak orang yang tidak suka. Tapi bagaimana saya harus bisa supaya jemaat yang saya layani, kehilat yang saya layani itu bisa enjoy, menikmati bagaimana saya mendengarkan khotbah itu seakan-akan membuat sesuatu yang asik. Sampai saya pernah belajar membuat PowerPoint khotbah kepada Dedi Yakub, kepada Papi Lukas, kepada yang lain. Saya belajar bagaimana supaya, nah ini salah satunya. Kalau menurut saya kalau kendalanya itu bukan dari dirinya sendiri, it's okay, ada kendala-kendala yang lain. Tetapi kalau itu kendala dari dirinya sendiri yang mungkin malas, atau memang dia tidak mengembangkan karena di kitab suci yang kita baca dan dia menyimpannya, artinya dia memang sengaja tidak mau mengembangkannya. Artinya dia hanya simpan, kelemahan itu dia tidak mau belajar. Nah menurut saya Dr. Ayu apa yang disampaikan tadi, bagaimana kelemahan-kelemahan itu, kalau memang itu kelemahan itu karena kendalanya di luar bukan dari diri kita harus cari cara jalan. Tapi kalau dari diri kita, bagaimana kita akan mencari supaya di dalam diri kita ini ada jalan keluar. Artinya kita mau belajar atau kita mau bersungguh-sungguh. Karena memang paling hebat kalau orang mau diberi input dan masuk. Itu hal yang luar biasa. Saya juga sering sharing sama Dedi Yakub dengan yang lain. Ada hal-hal yang membuat saya memang belum ketemu jalan keluar. Tetapi mau nggak orang mau belajar? Nah kadang kalau orang sudah merasa hebat, senior, itu sulit untuk dia tanya kepada orang lain karena gengsinya tinggi. Nah mau nggak kita lakukan itu? Ya seperti itu Dr. Ayu. Ya baik, terima kasih Dokter Ayu. Itu pertanyaan kedua, ini pertanyaan ketiga dari Dokter Ayu lagi nih. Ini masih berkaitan dengan talenta tadi. Menurut Pastor, apakah kita harus berfokus pada amarah tuannya dan mengabaikan hambanya, atau kita mendekati hambanya dan tetap fokus pada tuannya jika di saat itu kita dihadirkan sebagai saksi dan orang yang netral? Ya. Kalau saya menyarankan tetap kita dua-duanya harus seimbang. Artinya kita tetap memfokuskan diri kepada Tuhan, artinya kepada Elohim, kepada Bapa Yahweh. Karena itu yang paling utama. Tetapi juga kita tidak bisa
kita itu mengabaikan yang lain. Karena bukti kecintaan kita kepada Bapa Yahweh itu kita mempraktekkan. Karena kitab suci ajarkan janganlah hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku. Bukti kita mengasihi Bapa Yahweh itu kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Elohim. Jadi itu benar-benar sinergi, ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu di dalam kitab Matius juga dikatakan wa ahafta et Yahweh Elohika bekal lebabka ubekal nafsika ubekal meodeka, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Wa asniya damtala lireka kamu. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya bentuk kasih kita kepada Elohim ya praktekkan kepada ada yang di dunia ini. Sehingga sampai Yesus katakan, kapan guru atau kapan Tuhan kami mengasihimu? Saat engkau melihat orang tidak memiliki pakaian, engkau memberikan pakaian. Saat mereka tidak makan, engkau memberikan dia makan, dan sebagainya. Artinya praktek bukti. Nah, kita jangan pernah menjadi pendengar, tetapi memang praktek. Apalagi di dalam situasi-situasi keadaan yang saat ini seperti ini. Bagaimana bentuk kita ini kasih, membuktikan jangan sampai kita kalah dengan orang dunia yang bisa melakukan praktek kasih luar biasa, sedangkan kita hanya bisanya teorinya, tetapi kita tidak bisa mempraktekannya. Saya beri contoh adalah seperti orang Samaria, yang saat ada orang dirampok di Yeriko, yang datang lewat pertama imam, tetapi justru dianya dari seberang jalan. Mungkin alasannya pelayanan. Kemudian orang Lewi, gambaran sebagai pelayan Tuhan, tapi itu pun juga dari seberang jalan. Tetapi orang Samaria yang kadang tidak dianggap, tapi justru dia punya kasih. Nah, Yesus memberikan ilustrasi jangan sampai kita ini kalah dari mereka. Nah, kita harus bisa mempraktikkan bukti bahwa Bapa Yahweh besim Yesus mengasihi kita jauh lebih dahulu. Haleluya. Ya, ini ada sebuah respon datang dari Pak Joromi. Shalom Pastor Yefta Mulyanto yang diberkati berlimpah-limpah, dan penyiar radio Rio yang diurapi Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Saya tidak bertanya, namun saya bersyukur ini jawaban Tuhan atas saya. Biarlah taburan firman ini menjadi tonggak sebagai kemenangan besar dalam menaklukkan diri oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja. Haleluya. Diberkatilah Pastor Yefta Mulyanto melimpah-limpah, dan Rio selalu dipenuhi kebutuhannya oleh karena terlalu baik Bapak Yahweh untuk kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Joromi. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan dulu tips ya yang akan dibagikan di malam hari ini. Iya, tapi sebelumnya akan ada satu buah lagu dulu nih yang mau lewat di ruang dengar sahabat. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 107.8. חיים לנצח, חיים לנצח, חיים לנצח, עם ישוע אלוהי, חיים לנצח, חיים לנצח. לבושים בבגדים לבנים, שם נשיר עם כל הקדושים שיר הלב. חתונה תהיה בשמיים, המשיח עם כלתו,
אחד נהיה בשמיים, לבושים בבגדים לבנים, שם נשיר עם כל הקדושים שיר הלל. חתונה תהיה בשמיים, המשיח עם כלתו, אז נשמח נרקוד ונריע ונכריז שישוע הוא האדון, חיים לנצח, חיים לנצח, חיים לנצח, עם ישוע אלוהי, חיים לנצח, חיים לנצח, חיים לנצח, עם ישוע אלוהי, חיים לנצח, חיים לנצח, חיים לנצח, עם ישוע אלוהי. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami dan juga bersama dengan Bapak Gembala Yefta Mulyanto dalam program refleksi di malam hari ini. Ya, langsung saja ini kita akan mendengarkan tips ya. Sebelum nanti kita akan kembali dengan pertanyaan yang sudah masuk di 107.8 maupun di www.suriakebenaran.com. Kami persilahkan. Oke, ya. Ya, untuk tipsnya kali ini saya memberikan ada 3 tips bagaimana mengubah setiap kelemahan kita ini bisa menjadi satu kelebihan yang luar biasa. Yang pertama adalah jangan pernah berkecil hati jika kita memiliki kekurangan atau mempunyai kekurangan. Karena kita terlahir itu pasti ada rencana yang indah oleh Abah Yahweh yang hebat buat kita. Jadi kita jangan pernah berkecil hati kalau kita punya kekurangan atau kelemahan. Kenapa? Karena kita terlahir itu pasti ada rencana dari Bapak Yahweh yang hebat buat kita. Entah apapun rencananya. Karena di dalam kitab Kohelet atau Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 itu katakan dia telah menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Artinya apa yang diciptakan oleh Bapa itu segala sesuatu indah pada waktunya. Dan dikatakan juga dia juga telah menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Jadi supaya kita tahu Tuhan punya rencana apa dalam diri kita, kita harus bisa memahaminya itu. Kita harus memahami Tuhan apa, bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Bapak Ibu memiliki rencana yang indah di mana saya dilahirkan. Pasti entah kita buat membantu orang, untuk menolong orang, untuk menjadi berkat dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah berkecil hati jika kita mempunyai kekurangan, karena kita terlahir pasti ada rencana Abah Yahweh yang sangat hebat atau dahsyat buat kita. Entah apapun di dalam dunia, entah pelayanan, entah apapun, pasti akan bisa menjadi berkat buat banyak hal. Kemudian yang kedua, gali potensi yang ada dalam hidup kita untuk menutup kekurangan kita ini menjadi satu kelebihan kita. Jadi gali potensi, sebenarnya saya ini apa yang saya miliki, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Seperti itu. Jadi gali potensi, saya ini memilikinya apa, kelebihan saya itu apa. Nah itu untuk menutupi kekurangan kita. Apa yang saya memberikan contoh misalnya, oh saya memang tidak bisa menyanyi dengan yang baik, tetapi apa yang bisa saya bagikan untuk orang lain.
yang bisa, saya bisa multimedia sehingga dalam dunia pelayanan pun saya bisa menjadi berkat buat banyak orang lain. Saya bisa membuat YouTube, saya bisa buat video untuk renungan dan sebagainya. Ada hal yang untuk menutupi, tapi saya mungkin nyanyi nggak bagus. Saya lihat banyak di Indonesia pun banyak orang yang tidak bisa menyanyi. Artinya suaranya mungkin kurang bagus, tapi dia pencipta lagu yang terkenal. Artinya ternyata di balik kekurangan dia tidak bisa nyanyi, dia bisa menciptakan lagu yang sangat bagus. Banyak juga penyanyi-penyanyi rohani yang juga mungkin suaranya kurang bagus, tetapi dia bisa menciptakan lagu-lagu yang sampai hari ini terkenal dengan luar biasa. Lagu pujian yang bisa menjadi berkat buat kita semua. Nah, ini adalah menggali potensi. Yang ketiga, yang terakhir adalah selalu berpikir besar dan positif, karena Elohim kita jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Jadi kita harus berpikir besar, bahwa saya pasti bisa, saya pasti mampu, saya pasti sanggup, saya pasti bisa. Kenapa? Dan selalu berpikir positif bahwa dengan saya yang kerjakan, dengan keyakinan, dengan iman yang saya miliki, semuanya dapat mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bersama dengan Elohim pasti itu akan terjadi. Begitu tips saya yang dari saya sampaikan untuk bisa menjadi berkat. Sebelum nanti closing, saya berikan satu perkataan motivasi. Ya. Ya, baik sahabatku, sebelum kita masuk pada closing ya di malam hari ini, kalau tadi 3 tips yang luar biasa sudah dibagikan, dan ini ada pertanyaan lanjutan dari Dr. Ayu di malam hari ini. Ya, pertanyaan keempat, menurut Pastor, apa saja kelemahan murid-murid Yesua yang harus kita ubah dalam kehidupan ini agar kita bisa hidup militan di dalam Tuhan? Ya, oke. Kalau dari kita belajar dari Talmid atau Talmidimnya Yesua, murid-murid Yesua banyak sekali ada juga kelemahan-kelemahan. Mereka banyak, misalnya saya beri contoh seperti Kepa. Kepa ini orang pemberani luar biasa, dia sangat pemberani. Bagi saya Kepa ini dibandingkan yang lain, dia selalu paling vokal untuk melakukan hal apapun. Tetapi di satu sisi dia punya kelemahan. Kelemahannya yaitu tadi, jiwanya itu ciut saat dia melihat sesuatu. Nah, ini yang harus supaya kita jangan sampai, kita nggak perlu menunjukkan kehebatan kita kalau toh kita masih punya kelemahan, karena yang menilai toh nanti orang lain. Banyak sekali, dan itu murid-murid Yesua. Kemudian banyak juga murid Yesua yang berkata, siapa yang terbesar? Dalam dunia pelayanan kita tidak perlu menunjukkan bahwa saya yang paling hebat, saya yang terbesar. Karena nanti yang menjadi bagian untuk melihat itu kita itu adalah orang lain, yang nanti Tuhan yang menilai kita. Nah, Talmid Yesua, Tuhan, guru siapakah yang terbesar nanti di antara kita, dan itu seterusnya dia lakukan. Tetapi sekali lagi Yesua ajarkan yang terbesar itu harus mau menjadi yang terkecil. Seperti itu, mau nggak kita mengalah. Saya selalu ajarkan orang yang hebat itu orang yang mengulurkan tangan. Berani nggak kita mengulurkan tangan, saya minta maaf saya salah. Entah itu sama istri atau suami atau anak atau orang tua atau jemaat atau siapapun, berani nggak kita lakukan seperti itu. Kemudian itu orang yang menurut saya hebat. Orang yang hebat, orang yang mengacungkan jempol, bukan menurunkan jempol. Artinya memberikan orang itu hebat. Dan ini yang selalu kita harus, karena seandainya kita direndahkan, nggak mungkin kita menjadi rendah. Karena kita ini sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Banyak kelemahan-kelemahan Talmidnya Yesua. Contoh juga ada Talmidnya Yesua yang mata duitan, seperti Yehuda Iskariot. Tidur makan bareng, pelayanan luar biasa, duduk sehidangan dengan Yesua, tapi toh dia yang menjual Yesua. Apakah kita dalam dunia pelayanan? Ini yang kita supaya dalam pelayanan kita lihat selalu, yang saya ingat dari pesan dari Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Dedi Yakub, yaitu ingat sikap hati dan motivasi. Itu hal yang penting. Bagaimana sikap hati kita melayani, tulus apa tidak, dan apa motivasi kita melayani, apakah mau dibanggakan orang, diwaw atau diwahkan orang. Tetapi itu kembali kepada diri kita. Jadi sikap hati dan motivasi penting dalam dunia pelayanan untuk memotivasi kita. Mungkin kita tidak dipandang orang, kita tidak tidak dianggap, tetapi pasti Bapak Yahweh selalu melihat diri kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Dokter Ayu. Itulah bagaimana ya bisa biar hidupnya lebih militan lagi di dalam Tuhan. Dan ini pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir dari Dokter Ayu, kelebihan-kelebihan murid Yesua yang harus kita contoh dan pertahankan
dalam kehidupan iman. Nah, kalau kelebihannya banyak juga. Karena mereka ini kan saya lihat kalau murid-murid Yesua itu dari orang-orang yang sangat sederhana. Kecuali Rabi Saul, karena Rabi Saul berjumpa dengan Yesua pun setelah Yesua terangkat. Artinya setelah Yesua dia aslinya tidak langsung berketemu dengan Yesua yang berinteraksi seperti ke-12 murid. Jadi begini, jadi murid Yesua itu banyak sebenarnya. Dari 5.000 saat Yesua dikhotbah di bukit sampai 5.000 orang. Ini kan murid Yesua semua, karena murid yang mau mendengar. Tapi ada murid yang cuma mau mendengar saja, duduk manis mendengar. Yang penting saya disiapin segala sesuatu, bahkan makan disiapin semuanya. Itu murid. Tapi setelah kembalinya sudah lupa semuanya. Itu yang terjadi dari 5.000. Kemudian turun menjadi 70 murid. Kalau di kitab suci kita lihat 70 murid pun terus diutus, diseleksi, dan nanti ketahuan sampai akhirnya 12 murid Yesua. Nah, 12 murid pun ada hal yang terseleksi kembali. Yang hanya tinggal 3 orang ini yang orang-orang militan yang selalu diajak Yesua. Seperti contoh adalah Kepa atau Petrus, Yohanan atau Yohanes atau Yakob. Nah, itu yang selalu Yesua doa, diajak menyembuhkan orang sakit, diajak kemanapun selalu bertiga ini karena dia memiliki kelebihan masing-masing. Nah, ini yang bisa memotivasi kita. Contoh surat-surat Yohanan itu, tulisan Yohanan itu memotivasi bagaimana kita harus mengasihi. Kasih itu begitu menonjol luar biasa dari setiap tulisan-tulisan yang ditulis oleh Yohanan. Begitu juga dengan Kepa. Kepa ini memiliki sisi positif pemberani yang luar biasa. Artinya dia tidak pernah memilih-milih, artinya melayani itu dimanapun dia sanggup lakukan. Nah, artinya mari kita pelayanan-pelayanan itu tidak memilih, oh saya kalau di sini harus di sini tidak. Tapi dimanapun Yesua gurunya mau melakukan, ada sisi-sisi yang seperti itu. Terus kemudian Yakob itu memiliki sisi penggembalaan, artinya bagaimana mengemong. Kalau orang Jawa bilang ngemong, itu apa artinya ya dalam bahasa Indonesianya? Ngemong itu ya mungkin dia bisa lebih lah dibandingkan seperti orang tua yang bagaimana dia harus bisa melihat anak-anaknya. Nah, artinya ini orang-orang yang memiliki kelebihan masing-masing yang luar biasa dari masing-masingnya. Dan Lukas itu sampai dia dikatakan dia seorang dokter yang luar biasa juga. Ya, Lukas ini kan tabib, artinya dia bisa dipakai Tuhan dimanapun. Nah, mari kita bagikan apa yang kita miliki menjadi berkat buat orang lain sesuai dengan porsinya kita masing-masing. Seperti Dokter Ayu mungkin saat dia melayani pasien, saat dokter melayani pasien, dan banyak hal. Mungkin tidak harus berbicara, tetapi kalau saya yakin kalau di Toronto maupun di Amerika kan mayoritas kebanyakan orang yang percaya Tuhan. Ayo sambil saya doakan, bisa enggak? Ayo sebelum kita mulai kita doa. Nah, saya pun juga melakukan hal yang sama. Saat saya pergi, saya selalu ajarkan naik mobil atau naik motor, saya selalu bilang doa dulu sebelum jalan. Artinya itu siapapun yang penumpang yang bareng sama saya pasti akan mengikuti. Dan itu selalu menjadi berkat yang luar biasa kalau kita bisa lakukan. Jadi sesuai dengan porsi kita masing-masing. Begitu Dokter Ayu, Bapak yang memberkati. Amin. Maraming salamat and mercy. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih Dokter Ayu sudah beratensi di hari ini dalam program refleksi bersama dengan Bapak Gembala Yefta Mulyanto dan juga sahabat yang mendengarkan dimanapun sahabat berada. Langsung saja karena waktu juga membatasi ruang jumpa kita, sahabatku, di malam hari ini kita akan mendengarkan closing statement. Ya. Closing statement kita kali ini yaitu mengubah kelemahan menjadi kelebihan dan keberhasilan karena Aba Yahweh Elohim Besem Yesua Masiah terlebih besar di dalamku. Haleluya. Amin. Yes. Bapak Yahweh berkati. Salam semuanya ya, Lailatov. Selamat malam para pendengar setia radio Surya Kebenaran Ambarawa 107.8 FM. Bapak Yahweh Besem Yesua Masiah memberkati. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gembala Yefta Mulyanto atas waktu dan kebersamaan